warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita yang kesempatan terdahulu sudah ada pengantarnya, yaitu hukum media massa dan pengantarnya. Sekarang kita bahas lebih lanjut hukum media massa. Kita sekarang akan membahas mengenai media. Apa media itu? Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi apapun bentuknya, selama untuk menyampaikan informasi dan pesan, itu berarti adalah media namanya. Nah, kita lebih ke dalam lagi media massa yang kita bahas ini sekarang. Media massa itu apa? Media massa sudah lebih fokus pada penyampaian informasi kepada khalayak ramai, dengan syarat-syarat khusus yang harus pula dipenuhi. Kalau media tadi secara umum, kalau sudah kepada massa, berarti sudah menjadi media massa. Seperti apa contohnya? Surat kabar, majalah, radio, televisi, film. Kalau media tadi bisa baliho, bisa pamflet, pengumuman, dan lain sebagainya media. Sehingga pembahasan pengenalan mengenai media massa lebih difokuskan media yang terorganisir dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang atau perundangan yang terkait dengan media massa. Dengan demikian, media massa adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga yang netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak. Seringkali media massa juga diartikan sebagai penengah antara massa dan elit. Penengahnya ya media massa itu. Lalu kita lanjutkan dengan media nirmasa. Yang dimaksud dengan media nirmasa adalah media non massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti surat, telepon, telegram, poster, spanduk, papan pengumuman, buletin, folder, majalah intern organisasi, atau organisasi atau kelompok untuk kelompok sendiri, radio amatir, dan lain-lain. Itu media nirmasa. Sekarang kita bahas media massa yang akan kita bagi menjadi dua. Contoh seperti media massa pers, ada media non pers. Boleh jadi kita sampaikan dengan media pers sama non pers secara umumnya. Kalau media pers, tentunya medianya harus terorganisir, dengan perizinan-perizinan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu yang fungsinya sama seperti menyampaikan, menjembatani antara massa dan elit. Tapi kalau media massa non pers, media yang cenderung sebagai alat sarana menyampaikan informasi yang tidak terorganisasi, bisa perorangan, bisa lewat medsos, lewat genggaman tanpa izin, bahkan kadang-kadang identitasnya kita tidak tahu, kadang-kadang sumbernya fiktif, seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan media tradisional. Media massa tradisional apa? Media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional media massa digolongkan sebagai berikut. Yang tradisional ya, tadi itu anggapnya sudah elit. Surat kabar, majalah, radio, televisi, film, lebar. Dalam jenis media ini terdapat ciri-cirinya apa? Media massa tradisional atau media massa masa lalu boleh, bukan tradisional ya. Jadi informasi dialihkan, diseleksi, diterjemahkan, distribusikan, tidak sembarangan. Surat kabar itu ada editornya, ada sampai benar-benar disaring memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana kode etik jurnalistik dan sebagainya. Media massa menjadi perantara antara mengirim informasinya melalui saluran tertentu. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat serta menyeleksi informasi yang mereka terima. Bisa, saya langganan A, langganan B, langganan C. Interaksi antara sumber berita dan penerima lebih banyak bersifat pasif. Nah, media massa modern, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti media massa yang melalui internet dan telepon seluler berbasis teknologi digital. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri apa?
sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima melalui WhatsApp, SMS, macam-macam lah media, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi, namun juga oleh individu. Media massa modern juga yang kalau dulu koran satu hari malam baru diseleksi besok berita, sekarang ini mungkin tiap setengah jam bisa mengirimkan berita, bisa menyeleksi berita, bisa mendistribusikan dengan media massa modern ini ke mungkin seluruh dunia bisa diakses dengan adanya media massa modern. Tidak ada perantara, interaksinya bisa terjadi secara individu, komunikasi mengalir, penerima yang menentukan waktu interaksi, tergantung penerimanya mau buka kapan. Seperti itu. Jadi kita sudah lihat yang tradisional dan yang modern. Nah, jenis-jenis media massa, media cetak, surat kabar, majalah, macam-macam. Media elektronik, radio dan televisi. Media siber kita harus pisahkan, karena kita belajar hukum media, maka kita harus bisa memetakan mana media pers, non pers, media massa, media cetak, media elektronik, media siber itu yang bagaimana. Sekarang kita sudah media cetak sudah, media elektronik sudah. Sekarang kita mau media siber, situs, email, forum di internet, bisa bulletin boards, bisa blog, bisa RSS, bisa medsos yang dibagi lagi. Medsos itu dengan banyak aplikasi dalam medsos kita. Kita generalisasi aja bahwa medsosnya kita dari berapa aplikasi itu, mulai Facebook, Twitter, macam-macam, lain macam-macam, semuanya kita jadikan satu namanya medsos gitu aja. Lalu hukum media massa, emerging and convergency media telah mengubah bahwa media massa sudah diwarnai dengan penyebarluasan karya-karya non-jurnalis. Artinya media massa yang dulu hanya milik kalangan pers, maka sudah berubah menjadi milik semua pemilik media. Bahkan perorangan dengan modal media sederhana sudah dapat menyebarluaskan informasi dan data. Ya, kita sekarang masuk pada apa sih tujuan hukum media massa? Kita membentuk hukum itu tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengendalikan media massa. Dalam konteks ini, hukum media massa merupakan instrumen untuk membatasi media massa agar tidak melenceng dari keinginan. Misalnya, keinginan pemerintah. Pada titik inilah hukum media massa disebut memiliki karakteristik politik. Kita nanti mahasiswa semuanya bisa melihat kondisi media massa kita bagaimana. Apakah sudah merdeka, apakah terkekang, apakah terkendalikan, apakah sudah ada kesepahaman antara masyarakat, pemerintah, dan media dalam mengelola media massa yang menyehatkan masyarakat. Kedua, untuk mengatur media massa agar berperilaku wajar sesuai dengan keinginan masyarakat agar media massa tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks inilah hukum media massa disebut memiliki karakteristik sosial. Jangan sampai media massa itu merugikan masyarakat, hak-hak masyarakat. Sebagai yang bernegara dan dalam masyarakat demokrasi, apa hak-hak informasi yang harus dimiliki? Emerging and convergency media massa. Dengan adanya emerging and convergency media massa menjadi satu kesatuan, dewasa ini banyak media massa yang berbadan hukum memperkuat jaringan informasi dengan media online. Minimal mempunyai dua kekuatan, media atau bahkan ada yang ketiga-tiganya dijadikan satu kesatuan. Televisi, siber atau radio, siber atau cetak. Jadi satu. Misalkan nama A online, cetak, lalu televisi namanya semua sama. Dengan adanya emergency and convergency media massa tersebut, posisi jurnalis bukan hanya sekedar menjalankan kinerja sebagai jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran. Ya seperti itu. Tapi bukan hanya itu ya, bukan hanya Undang-Undang Pers dan Undang penyiaran saja posisi jurnalis, tapi juga terlibat dalam Undang-Undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahkan langsung menjadi bagian dari upaya penyebarluasan informasi publik. Sehingga nanti
para awak media, jurnalis itu tidak hanya terikat dengan undang itu. Pada saat dia masuk ke IT, maka juga terseret oleh undang IT, walaupun ini masih debatable, lex spesialisnya di mana, ada unsur pidananya di mana. Sedangkan undang-undang pers nanti akan kita kaji di mata kuliah selanjutnya, bagaimana hubungan antara awak media yang dipayungi oleh undang-undang pers dengan undang-undang IT, berbenturannya di mana nanti atau sejalannya di mana. Aturan hukum terkait media massa itu undang-undang pers tentunya, undang-undang nomor 32 tentang penyiaran, tahun 2002 tentang penyiaran, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang IT, dan yang tahun 2008 tentang IT, undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang keterbukaan informasi publik tentunya. Oleh karena itu, dari beberapa undang-undang yang sebagai dasar hukum dari hukum media kita, hendaknya mahasiswa harus tahu, apalagi ke depan ini sangat rentan sekali medsos, antara media pers, media non pers. Media persnya sendiri terdiri dari ada yang penyiaran, ada yang siber, ada yang cetak. Maka agar tidak terjadi tumpang tindih, mari kita kaji nanti apa dan bagaimana seharusnya insan pers atau awak media atau pelaku media massa tentunya dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada kurangnya, mohon maaf. Insya Allah nanti ke depan kita akan dalami lagi materi selanjutnya minggu depan mengenai hukum media massa tentunya, nanti lebih dalam lagi. Demikian, ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.